Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Rizky Ramadhani Hidayat. Saya dari kelas 11. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tausiah kepada teman-teman sekalian tentang berani dalam kebenaran. Nah, banyak sekali kita berasumsi bahwa berani itu hanya dalam bentuk fisik, seperti contohnya berjihad di jalan Allah. Tapi berani itu bisa dituangkan lewat perkataan dan pemikiran, seperti sikap bertanggung jawab, jujur dalam segala keadaan, peduli sesama, berani berkorban, dan mementingkan hak orang lain. Yang pertama yaitu bertanggung jawab atas sesuatu atau tindakan yang telah kita buat. Bertanggung jawab atas pilihan kita, tindakan kita, ucapan kita yang kita pilih. Bukan hal yang mudah untuk bertanggung jawab atas hal yang kita pilih. Akan tetapi di titik itulah keberanian kita diuji. Seberani apa kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita ucapkan, apa yang telah kita perbuat. Karena semua tindakan kita di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Yang kedua adalah jujur dalam segala hal. Menurut saya hal ini lumayan cukup sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah sejujurnya walaupun itu pahit. Tapi bukan berarti kita, misalnya kita ingin menasihati seseorang, kita belak-belakan kita nasihatinnya, menyakitkan memang, tapi niatnya kita baik dengan cara yang salah. Untuk untuk memberikan nasihat kepada orang lain, tentunya kita ingin dia agar menerima nasihat yang kita berikan, biar dia dapat berubah menjadi yang lebih baik sesuai dengan apa yang kita nasihati. Tentu harus dengan cara yang baik juga, tidak walaupun kita mempunyai niat yang baik, tetapi cara yang buruk itu sama saja tidak akan masuk ke orang yang kita ingin nasihati tersebut. Terkadang, nah di sini nih logika sama perasaan kita. Secara logika mungkin benar gitu. Misalnya kalau kita nasihati orang nih, kita mikir, oh ini bener nih, saya harus nasihatin dia walaupun gimana caranya, sesuai logika tuh. Tapi misalnya kalau dengan perasaan kita perasaan kita, misalnya kalau kita lakukan dengan cara yang kurang baik, ya justru kita akan melukai perasaan orang tersebut, dan malah dia tidak akan menerima nasihat yang akan kita berikan. Kemudian berani berkorban. Nah, suatu kisah dulu di Mekah ada kumpulan beberapa pemuda. Mereka pemuda yang baik. Mereka tidak minum khamar, mereka menolong sesama, mereka tidak mabuk-mabuk, mereka tidak membunuh, tapi mereka bukan muslim. Nah, Rasulullah dulu adalah salah satu dari kelompok tersebut. Kelompok tersebut bernama Hizbul Fudul. Nah, mereka berjanji bahwa mereka akan melakukan tindakan kepada siapapun di area Mekah maupun luar Mekah yang dizolimi. Mereka akan bangkit untuk membela orang yang terzolimi. Misalnya sebagai contoh, kita ambil contoh suku Qainuqa, kaum Yahudi yang dikeluarkan dari Madinah. Jadi suatu hari ada wanita bercadar yang digoda oleh dua atau sekelompok orang Yahudi. Nah, mereka menggoda wanita. Wanita ini adalah sahabati Rasul. Pemuda Yahudi ini menggoda sahabati ini untuk membuka cadarnya.
Tapi sahabatnya tersebut menolak hal itu. Nah, kedua pemuda Yahudi ini bersekongkol bahwa mereka sepakat untuk satu orang mengambil besi untuk dikaitkan ke baju wanita tersebut saat dia duduk, satunya lagi melayani wanita tersebut. Di saat wanita tersebut bangun dari duduknya, maka robeklah baju wanita tersebut dan terbukalah aurat sahabat tersebut. Kedua pemuda kaum Yahudi ini tertawa terbahak-bahak. Pada saat kejadian itu, ada sahabat Rasul yang kebetulan sedang lewat. Melihat hal tersebut, sahabat Rasul ini tidak hanya diam saja, dia langsung mendebas salah satu pemuda kaum Yahudi tersebut. Langsung meninggal kejadiannya terjadi di tempat pasar kaum Yahudi. Satunya lagi ditebas, satunya lagi dia kabur melaporkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di pasar itu, karena pasar itu adalah pasar Yahudi. Langsung kawasan pasar itu mengeroyok sahabat Nabi, dan kemudian sahabat Nabi tersebut meninggal. Sahabat ini melaporkan kepada Rasul apa yang terjadi. Rasulullah langsung menyiapkan pasukannya untuk menyerang kaum Yahudi. Di tempat yang ingin diserang oleh Rasulullah, ada tempat perkebunan yang kira-kira jika kaum Yahudi dikepung cukup perbekalan makanannya sampai sekitar 2 bulan. Nah, kemudian Rasulullah mengepung tempat tersebut dan bertanya kepada kaum Yahudi, "Baiklah, serahkan sajalah kepada kami pembunuh sahabat ini, akan kami hakimi dia." Tapi kaum Yahudi pun tidak ingin memberikannya, tidak ingin mengaku siapa yang membunuh sahabat tersebut. Tanpa pikir panjang, Rasulullah langsung mengusir kaum Qainuqa dari Madinah. Dilihat dari cerita ini, memang sulit untuk mengutarakan kebenaran, apalagi di zaman yang penuh fitnah seperti saat ini. Memang penganut kebenaran bisa saja habis dalam satu kawasan, dalam satu daerah, dalam satu tempat. Tapi camkan baik-baik dalam diri kita masing-masing bahwa kebenaran itu akan selalu ada. Pasti ada 1 atau 2 orang di suatu daerah yang masih menegakkan kebenaran. Walaupun bisa saja mereka ditindas, mereka dimusuhi, mereka dikucilkan, tapi ingat, andai kata jika niat kita sudah bulat, maka tidak akan ada lagi yang bisa mencelakakan kita selain takdir Allah sendiri. Walaupun seluruh penduduk muka bumi ini bersekongkol, bekerja sama untuk menghancurkan, untuk menindas kita sebagai penegak kebenaran, percaya kalau itu bukan apa yang Allah takdirkan, maka itu tidak akan terjadi. Memang hal ini berat, tapi kita harus percaya bahwa menyampaikan memiliki sifat berani dalam kebenaran itu harus kita awali dari sejak kita kecil. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.